Ketiganya karam dan terdampar di laut selama 3 hari 3 malam. Salah satunya tiba-tiba tersesat di malam hari. Tepat ketika mereka putus asa, tiba-tiba mereka menemukan sebuah pulau di depan mereka. Ini memberi mereka harapan segera saat mereka bergegas ke pantai dengan kekuatan terakhir mereka. Tapi begitu semua orang bersukacita karena selamat dari bencana, tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh dari pulau itu. Begitu mereka diancam karena takut, pria gendut yang tadinya terpisah dari mereka tiba-tiba muncul. Ternyata karena keberuntungan dia telah menemukan pulau itu selangkah lebih maju dari mereka. Geraman barusan juga karena dia palsu. Setelah istirahat sejenak, mereka memutuskan untuk pergi dan menjelajah. Untungnya mereka menemukan air tawar, dan juga menemukan banyak ikan di dalam air. Setelah hampir seminggu melarikan diri dari laut, mereka akhirnya bisa makan kenyang. Begitu saja, mereka menghabiskan malam pertama mereka di pulau itu. Namun keesokan harinya terjadi hujan deras. Merekomendasikan semua orang untuk pergi ke hutan untuk melihat. Mereka tidak yakin kapan hujan akan berhenti. Tidak bisa berdiri di sini selamanya dan basah. Dimungkinkan untuk menemukan tempat berlindung di hutan. Setelah mendengarkan, semua orang setuju dengan pendapat Meg. Mereka mulai menjelajah jauh ke dalam hutan. Segera mereka menemukan gubuk jerami. Di dalamnya penuh sarang laba-laba dan debu. Ternyata sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Di dalam lemari ditemukan banyak sekali makanan kaleng. Saat mereka akan makan makanan lengkap, mereka dibujuk, karena mereka tidak tahu berapa lama mereka akan terjebak di sini. Jadi hemat makanan sebanyak mungkin. Tapi semua orang menolak tawarannya. Karena menurut mereka harus kenyang dulu adalah hal yang paling penting. Tidak ada pilihan lain selain lari dan marah. Saat ini semua orang di rumah telah menemukan pakaian bersih. 12 setelan cocok dengan ukuran semua orang dengan sempurna. Hanya Mark yang tidak punya. Mereka tidak terlalu memikirkannya dan menganggap itu kebetulan. Ke hari berikutnya autis antara catatan ditemukan untuk melihat. Hasilnya sepertinya menemukan sesuatu di dalamnya. Kemudian dia pergi ke puncak gunung sendirian. Menunggu sampai penemuan awal tidak melihatnya. Jadi orang-orang mulai mencari di mana-mana. Ketika Anda mencapai puncak bukit, mereka melihat 2 kuburan setelah melihat sedikit kepanikan. Dia tampak lebih putus asa. Pada titik ini, disarankan agar Anda berpisah untuk mencari. Jejak kakinya ditemukan segera setelah itu. Sangat cepat mereka mengikuti jejak dan menemukan mereka. Tetapi saat ini mereka dalam keadaan koma. Nick bergegas maju untuk memeriksa situasinya. Hasilnya menemukan bahwa dahi tua Dim berdarah. Saat ini, Dim tiba-tiba terbangun. Dia sepertinya telah melalui sesuatu yang sangat mengerikan dan membuatnya sangat ketakutan. Melangkah maju dengan nyaman menenangkannya. Kemudian semua orang kembali ke gubuk jerami. Nick mengatakan kepadanya bahwa dia mencurigai Dim diserang. Tapi karena autisme, jadi mereka tidak bisa menemukan jawaban dari mulutnya. Saatnya makan siang. Petunjuk berikutnya, mereka sekarang memiliki 2 pilihan. Satu, mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Yang lain mencoba bertahan di sini. Dia menyarankan semua orang untuk memisahkan peralatan yang dibawa pria gendut itu dengan beberapa orang yang bersiap untuk membantu. Saya membawa beberapa orang untuk belajar bagaimana bertahan hidup di alam. Pikirannya diakui secara universal. Orang-orang mulai membagi pekerjaan antara laki-laki. Laki-laki memperbaiki tenda dan membuat perahu. Wanita bertugas membersihkan. Semuanya berjalan dengan tertib. Bahkan ditemukan seekor kambing betina. Semua orang sepertinya telah kembali ke era laki-laki. Bertani dan menenun. Pada malam hari, Pak Gendut dan rombongannya menyalakan api unggun di pinggir pantai. Kemudian minum alkohol yang ditemukan di gubuk jerami. Rupanya lupa bahwa mereka terdampar di pulau itu. Tibalah keesokan harinya, memimpin semua orang untuk bersiap mengantarkan makanan ke kelompoknya. Pria gendut itu mengetahuinya lagi. Mai terbaring tak sadarkan diri di bawah pohon. Dia menderita luka di belakang kepalanya tapi tidak mati. Mungkin dia diserang oleh orang lain. Saat itu Ana menemukan bahwa pria gendut itu dan yang lainnya sedang berbaring di pantai. Mereka panik dan bergegas maju untuk memeriksa. Ternyata beberapa dari mereka hanya mabuk. Kali ini, Dim tiba-tiba menatap pohon mati itu dan menjadi marah.
Seolah dia mengingat sesuatu lagi. Sejak setelah Dim melihat peta ini, dia akan sering tertegun di tempat dan bahkan terluka secara tak terduga. Saya ragu pulau ini pasti memiliki orang lain. Namun pria gendut itu membantah gagasan tersebut, dengan mengatakan bahwa pulau itu sangat terpencil. Bagaimana orang lain bisa ada? Pada akhirnya, keduanya berselisih paham karena ketidaksepakatan pria gendut itu tidak mau banyak bicara dan bersiap untuk kembali ke gubuk jerami. Segera setelah yang lain siap untuk kembali, tiba-tiba terdengar suara Pak Beo. Jadi mereka dengan cepat berlari untuk memeriksa temuan. Pria gendut itu ditakuti kambing. Pria gendut itu kaget dan mengancam akan membunuh kambing itu. Orang-orang menyarankan dia untuk tidak berpikir seperti itu lagi. Kalau tidak, dia akan menghancurkan rahangnya. Fatman segera kehilangan termosnya setelah mendengar ini. Keduanya langsung bertarung. Melihat ini, kerumunan dengan cepat menarik mereka pergi. Tetapi mengapa John kehilangan kesabaran hanya karena seekor kambing? Ternyata belum lama ini, ada wabah flu burung di sekitar rumahnya. Petugas anti-epidemi membakar semua ayam yang dia pelihara di dalam api. Gambar mengerikan itu masih utuh dalam ingatannya. Itu sebabnya dia tidak tahan ketika pria gendut itu ingin membunuh binatang. Mai sekarang bertanya kepada semua orang yang mengambil anggurnya, mengapa dia hanya tertidur dan bangun? Semua orang mengatakan mereka tidak melihat. Saat ini Ana menemukan anggur dari rerumputan. Setelah mendengar itu, Mai segera berlari untuk mengambilnya. Juga mengklaim bahwa ini adalah anggurnya. Begitu dia ingin minum, dia dirampok oleh Mark, mengingat bahwa alkohol tidak akan mengalir ke sini dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Jadi dia langsung menuangkan anggur ke tanah. Lalu buang botol anggur kosong ke dalam api. Mai tidak berdaya dan hanya bisa berbalik dan pergi. Wanita yang menghangatkan dirinya di dekat api memandangi botol anggur dan merenung. Keesokan harinya semua orang masih tidur. Tiba-tiba terbangun oleh suara kambing. Mereka melihat pria gendut itu berdiri di samping kambing. John setelah memeriksa mengatakan bahwa itu tidak dapat disimpan lagi. Dia mengira itu pasti pria gendut itu. Dan pria gendut itu segera menjelaskan bahwa dia tidak membunuhnya. Kambing itu sudah ada di sini dan melolong selama setengah jam. Tiba-tiba dia ingat bahwa dia telah menuangkan anggur itu ke rerumputan kemarin. Kambing itu pasti memakan rumput itu untuk diracuni. Orang-orang menjadi ketakutan segera setelah mendengar ini. Rambut keriting tidak tahan melihat kambing terus menderita. Jadi bergerak maju dan akhiri itu. Kemudian lelaki gendut berambut keriting itu melanjutkan perjalanannya ke pantai untuk membuat rakit. Tidak lama kemudian sebuah rakit sederhana berhasil diselesaikan. Untuk menguji keefektifannya, Fatman memutuskan untuk mencobanya sendiri. Namun sebelum mendaki terlalu jauh, terlihat jelas bahwa upaya tersebut berakhir dengan kegagalan. Namun, ketika dia gemuk dan berambut keriting, dia sedang dalam perjalanan kembali ke gubuk jerami. Seorang pria bertopeng misterius memperhatikan mereka. Kemudian pria bertopeng itu melemparkan pisau ke arah mereka. Rambut keriting mengambil pisau yang jatuh ke tanah dan bersiap untuk melawan. Pria gendut itu salah paham. Rambut keriting ingin membunuhku, jadi aku berbalik dan lari. Rambut keriting yang tidak bisa dijelaskan hanya bisa mengejar pria yang memakainya. Apakah itu topeng? Rambut keriting mengambil pisau dan mengejarnya. Tetapi tidak bisa mengejar. Pada saat ini pria gendut itu telah berlari kembali ke gubuk beratap jerami. Dia berteriak keras bahwa rambut keriting ingin membunuhnya. Kemudian rambut keriting juga ikut berlari. Mendengar teriakan pria gendut itu langsung menjelaskan bahwa penyerangnya adalah orang lain. Saya juga terluka. Kemudian juga malas menjelaskan warna hitam. Sambil mencengkeram tangannya dan kembali ke tenda. Pria gendut itu kembali memberi isyarat waspada kepada orang-orang yang hadir. Lalu mulai menggila, ambil kapak dan hancurkan benda-benda di sekitarnya. John tidak tahan. Jadi dia mengambil tiang bambu untuk menghadapinya. Akhirnya, pria gendut itu tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Lempar kapak dan pergi dengan marah. Keesokan harinya Pak Gendut tidak tahu jalan keluyuran. Tiba-tiba melihat kembali dengan burung berjalan melewatiku. Jadi cepatlah dan hubungi dia kembali. Berharap bisa menggunakan pena emas saya untuk berdagang dengannya. Lihatlah mereka lagi Rolexnya. Untuk bisa membuat orang memaafkan saya.
Pria gendut itu hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan diri. Kemudian dia memberikan burung itu kepada Daisy. Istri John mengatakan dia hanya menangkapnya untuk meningkatkan makanan semua orang. Si rambut keriting dan John kini telah berkumpul di tempat si rambut keriting dan si gendut tadi diserang oleh si pria bertopeng. Tiba-tiba sesosok tubuh lewat. Mereka bertiga saling mengedipkan mata, bersiap untuk berhadapan. Mengejar masih tidak menemukan apa-apa, tapi tidak melihat diam-diam meninggalkannya. Rambut keriting itu tiba-tiba melemah dan jatuh ke tanah. Segera lepaskan perban dari lengan untuk diperiksa. Ditemukan terinfeksi. Dia menduga bahwa itu mungkin semacam infeksi tropis. Rambut keriting berkata mungkin ada racun di pisaunya. Setelah mendengar itu, wajahnya langsung berubah. Cepat kembali ke tenda. Saat ini Daisy sudah menyiapkan makanan lezat di kamp. Tepat ketika semua orang akan menikmati makanan lezat. Cepat kembali. Melihat pisau tergeletak di talenan, dia segera menghentikan semua orang. Beritahu mereka bahwa ada racun di pisaunya. Meski orang menjual kecurigaannya, mereka tidak berani makan lagi. Saat ini Lisa tiba-tiba berkata dia tahu apa yang terjadi dengan pulau ini. Semua orang langsung lari ke dalam rumah setelah mendengar ini. Lisa bilang pasti ada kamera tersembunyi di sini. Mereka pasti berperan dalam reality show. Itu kemudian disiarkan langsung di televisi. Setelah mendengar itu, dia sangat tidak berdaya untuk menghentikannya. Kali ini John kembali dengan rambut keriting di punggungnya. Saat ini, rambut keriting itu dalam keadaan koma dan lambat laun kehilangan napas. Semua orang saling memandang tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba berdiri. Akupresur untuk rambut keriting. Melihat rambut keriting tidak bereaksi memukul lalu rambut keriting bangun. Semua orang dengan cepat membawanya ke dalam. Panggil Lisa seorang dokter anak ke tenda. Semoga Anda bisa melakukan sesuatu untuk rambut keriting. Tapi saat ini Lisa masih dengan keras kepala berasumsi bahwa ini hanyalah bagian dari repertoar. Rambut keriting sekarang mencabut belati dan menuntut agar seluruh bagiannya yang terluka dipotong. Lagi-lagi ditolak karena tidak ada obat bius. Tidak ada jalan lain. Memutuskan untuk membuatnya sendiri selain memegang belati ke dalam api. Lalu panggil Dim berharap dia bisa datang membantuku. Ambil sebuah buku dan biarkan rambut keriting Anda menggigitnya. Siapkan penggerak. Tapi begitu Anda meletakkan pisaunya, itu tidak dalam. Rambut keriting sangat menyakitkan hingga dia hampir pingsan. Lisa yang akhirnya tidak bisa menonton lagi bersiap untuk maju. Redup di sampingnya tiba-tiba mencengkeram tengkuk yang keriting. Sesaat kemudian dia pingsan. Melihat itu, Lisa segera mengeluarkan pisau dan menghentikan operasi yang berjalan lancar. Rambut keriting untuk sementara keluar dari bahaya. Diam-diam menemukan Anna kemudian dengan caranya sendiri membawa arloji yang diambilnya dari pria gendut itu dan memberikannya di mana kamu mendapatkannya. Sangat cantik. Anda memberikannya kepada saya. Lalu diam-diam mengambil pisau besi beracun itu sendirian dan pergi ke hutan. Film pun selesai. Terus ikuti Realita Kona. Untuk melihat cuplikan film lainnya,